Ibu, Bapak, dan Saudara, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sotihontu, semoga Anda sejahtera selalu. Sadu, sadu, sadu. Ya, semoga demikian adanya. Hari ini saya akan mencoba untuk membawakan materi, ya kalau di buku Parita ada di halaman 138, Pancabali atau 5 sajian itu ada di dalam Adiya Sutta. Ya, Adiya Sutta adalah khotbah Guru Agung Buddha. Di Parita ini saya bacakan dulu arti Parita, nanti sedikit saya jelasin. Telah kuenyam harta kekayaan, telah kurawat orang-orang yang patut dirawat, telah kulenyapkan malapetaka, telah kuhaturkan persembahan yang terbaik, telah kusajikan 5 jenis sajian, ya tema kita hari ini. Telah kusokong mereka yang merawat sila dan hidup luhur, hal yang menjadi tujuan seorang perumah tangga yang baik dalam mengharap harta telah kucapai. Telah kulakukan tindakan yang tak menimbulkan penyesalan. Ia yang mengenang hal ini disebut yang berteguh dalam ajaran para Arya. Di dunia ini, para dewa dan manusia memujinya. Setelah kematian tiba, ia berbahagia di alam surga. Sadu, sadu, sadu. Ibu Bapak, dengan melakukan 5 sajian berarti, yang kita bahas satu-satu ya, dari 1 sampai 5, berarti kita sudah mengenyam harta kekayaan. Harta kekayaan berupa batin. Kalau kita banyak kebajikan, ya nanti kebahagiaan akan datang sendiri tanpa ibu bapak minta. Boleh aja sih ya mau doa sendiri, habis berbuat baik ya semoga saya panjang umur, semoga saya rezeki lancar, semoga saya terhindar dari sakit-sakitan, semoga saya selamat dimanapun berada, semoga saya tidak diganggu orang, semoga saya terhindar dari bencana alam, boleh. Katanya kita masih putu jana, masih boleh, masih wajar, ya. Tapi ibu bapak sebenarnya tanpa kita melakukan pengharapan atau doa bahasa umum itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir, ya. Hebatnya Buddhism itu di situ. Nggak usah diminta, ya. Apalagi ngomong-ngomong, oh Buddha berilah saya kekayaan, ya gubrak 2 karung, siapa yang mau ngasih? Ya jatuh dari mana kali 2 karung? Ya duit pean, gambar Soekarno sama wakil. Enggak ada lah, siapa yang mau ngasih? Nah ibu bapak, yang ngasih adalah kebaikan kita sendiri. Kebaikan kita kumpulin dulu, baru nanti rezeki akan datang dengan sendirinya. Lalu telah kurawat orang-orang yang patut dirawat. Siapa saja ibu bapak? Orang tua, para pemuka agama yang mempunyai moralitas baik, orang-orang tua yang mempunyai moral yang baik, orang-orang yang kita hormati dan mempunyai moral yang baik, itulah yang patut kita rawat. Orang tua kudu wajib ya, karena kan rasa terima kasih kita. Mereka udah melahirkan kita ke dunia ini. Jadi kan wujud terima kasih ya kudu ya balas budi lah bahasanya. Walaupun mereka nggak minta. Lalu ibu bapak, ya, yang tadi saya sudah sampaikan, telah kulenyapkan malapetaka. Kalau kita banyak berbuat baik, berpikir positif, jaga pikiran selalu baik, jaga mulut mohon maaf untuk nggak ngemberin orang. Paham ya Bu, ngember ya? Bocor mulu. Tambal bocor, tambal bocor, tambal bocor. Lah kitanya nggak ada kehati-hatian. Ngegibah orang, ya, cari kutu tetangga diomongin, jangan kali. Jadi contoh doang ya.
Saya yakin ibu-ibu Weluana enggak begitu. Ya yakin ya Oma ya, Romo Heriadi ya. Iya, enggak begitu. Betul. Iya, sadu. Ya kita nih yang baik-baik aja Bu, itu loh, bukan yang aneh-aneh gitu loh. Iya, ya jangan. Sebab kan rumusnya begini, kalau kita nggak mau digibah, jangan ngegibahin orang. Kalau kita nggak mau diomongin, jangan ngomongin orang. Kalau kita nggak mau dihasut, jangan menghasut orang. Itu udah hukum pasti, nggak bisa di apa-apain. Ya nggak bisa disogok pakai semangka 1000 biji, nggak bisa. Peribahasanya, ya. Oke Ibu Bapak, jadi kalau kita melakukan banyak kebaikan, terutama nanti yang 5 hal yang akan kita bahas, ya semogalah malapetaka jauh dari kita. Nih maaf Ibu Bapak ya, saya nggak nakut-nakutin ya. Dari perkiraan BMKG, kemudian juga dari ramalan para cenayang segala macam orang-orang yang punya kemampuan, ya gempa akan istilahnya ya datang ke Indonesia, terutama lempengan-lempengan sesar Indo-Australia dan lain sebagainya. Semoga jangan sampai di kita, ya. Ibaratnya sama laut juga kalau saya bilang kita termasuk dekat. Walaupun dari sini 40 menit ya, dari sini ke Tanjung Kait atau kemana anggaplah 45 menit, sama aja. Air laut kalau naik sama aja Bu ya, melalui kali teler juga rumah kita. Gak usah jauh-jauh walaupun gak pinggir laut. Tapi Ibu Bapak, semoga dengan kebaikan ini kita terhindar dari malapetaka. Itu penting ya. Jadi bukan hanya duit, bukan hanya rezeki, bukan hanya keuntungan, bukan hanya umur panjang, tapi malapetaka, terhindar dari malapetaka, terhindar dari musibah, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari bencana alam. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke Ibu Bapak, telah aku haturkan persembahan yang terbaik dengan melakukan 5 sajian, nanti kita bahas satu-satu. Telah aku sajikan 5 jenis sajian, nanti kita bahas. Telah kusokong mereka yang merawat sila dan hidup luhur. Siapa orang-orang ini? Biku dan orang-orang bermoral. Ya, silahkan dana makan itu adalah tugas kita ya umat awam. Hal yang menjadi tujuan para rumah tangga yang baik telah mengharapkan harta telah kucapai. Ibu Bapak, ini adalah yang dimaksud harta kebajikan. Kalau kita numpuk harta kebajikan, harta materi akan datang dengan sendirinya tanpa diminta. Ya, kita main praktek aja. Karena memang di ajaran Buddha adalah ehi pasiko. Ya, tadi Buddha Dhammanusati sudah dibaca tuh. Kita main ehi pasiko aja. Ya. Kemudian Ibu Bapak, lanjut. Telah kulakukan tindakan yang tidak menimbulkan penyesalan. Sekiranya kalau kita bisa menjaga diri, hidup itu aman, nyaman. Benar ya Mo ya? Kita nggak akan was-was, kita nggak akan khawatir, kita nggak akan takut. Ibu Bapak, saya Dhamma Duta sudah memang senioran beliau ya, duluan beliau. Saya Dhamma Duta kurang lebih 17 tahun dari 2008 awal mau bertugas. Ya di jalan dah baca berita aja, kayak tadi malam dari Cogrek mau saya, nyampe rumah tengah malam. Karena kan jauh ya, Cogrek sebelum Ciseeng, Bogor. Udah, kadang ngindarin macet mau saya bawa motor, ya kagak bawa gerobak. Labu dulu saya waktu ngantar Bante Citanando, kemudian pas acara di situ ya, dari Sasana Subasita Kapling nyampe Cogrek, saking macetnya yang canggih, 2,5 jam mau. Mateng sayur. Udah lah bawa motor aja lah, hujan juga terabas aja, jalan. Nah Ibu Bapak ya, jadi itu. Berbuat baik itu ada halangannya. Berbuat baik enggak selalu mulus. Ibu Bapak, berbuat baik tidak selalu kita dipuji orang, tidak. Berbuat baik ada aja orang yang iri sama kita, ya. Bahasa Gubernur Jawa Barat nyinyir, tahu nyinyir ya, nyindir orang.
Nah, itu kira-kira lalu ia yang mengenang hal ini disebut teguh dalam ajaran para Arya. Di dunia ini para dewa dan manusia memujinya, setelah kematian tiba ia berbahagia di alam surga. Ibu, bapak dan saudara, kalau kita banyak berbuat baik, kalau diri kita harum, kalau nama kita harum, kebaikan kita banyak kita perbuat, para dewa tidak akan sungkan-sungkan untuk dekat dengan kita. Silakan praktek. Tapi sebaliknya, kalau mulut kita jorok, kalau pikiran kita kotor, kalau badan jasmani kita selalu merugikan makhluk lain, 15 kilometer dewa sama kita najis, nggak mau deket. Oh, bahasa tetangga saya pinjam najis. Badan kita udah busuk, bau nggak bagus, ya. Boro-boro dewa mau ngelindungin, lah kitanya jorok, ogah dia. Ya ibu bapak ya. Nah pasti pernah ngedengar ya, orang banyak berbuat baik, orang punya kebaikan, ada memang dewa yang mengiringi, dewa-dewa baik yang melindungi kita kemanapun kita pergi, dan itu ada ya. Bagi yang punya kemampuan batin akan tahu mau. Ya beberapa biku juga udah pengalaman ya, apalagi mereka meditasi sering. Oke ibu bapak, kita bahas yang 5 ya. Pertama adalah sajian kepada sanak keluarga. Keluarga siapa aja bu? Ini bukan tetangga ya, keluarga tok. Siapa aja? Keluarga kita siapa? Ya, dah yang dekat-dekat aja. Anak, istri, suami, orang tua, kakek nenek, ipar, dan lain sebagainya. Itu termasuk keluarga ya, dalam saudara. Ini yang dimaksud ibu bapak adalah ada hubungan darah. Ya, kalaupun jauh tidak terlalu. Ya mungkin ada ipar dan lain sebagainya, tapi masih ada hubungan darah. Nah, ibu bapak, apa saja sih yang kita persembahkan? Tentunya yang biasa ya, kalau mereka datang ke rumah atau memang kalau keluarga kita ya berarti ya seperti suami menyiapkan segala makanan ya. Bisa makanan, bisa pakaian, bisa ilmu agama dan lain sebagainya. Ingat ibu bapak ya, bukan hanya makanan saja ya, bukan hanya baju aja ya, tapi ilmu agama juga ditularkan supaya turunan kita adalah orang-orang baik. Ini kebanyakan salah kaprah nih. Maaf nih ya. Semoga di sini bapak-bapaknya pada bijak ya. Nah, intinya begini. Di luar sana, ini bukan ngomongin pribadi ya. Nah, contoh di luar. Di luar sana banyak yang kepala rumah tangganya nggak ngerti dhamma sehingga tidak bisa membimbing anak istrinya. Ini contoh di luar ya, semoga tidak di sini. Dan ketika ya anak istri ke wihara, suami malah melarang. Kenapa? Karena suami hanya, ini jangan ada yang tersinggung ya, contoh di luar doang, bukan ngomongin siapa. Ya, karena pada dasarnya suami ini hanya taunya cung-cung cap. Acung-acung tancep. Udah ngerti dah? Itu ibu bapak. Jadi terbalik. Seharusnya suami punya tanggung jawab untuk memberikan tentang dana, tentang sila, tentang kebajikan, tentang berbuat baik. Anak ini dididik harus seperti apa. Itu suami. Faktor utama. Suami bukan hanya ngasih makan tok, bukan. Tapi segalanya. Bagaimana nanti anak-anak kita selamat? Nah, saya pinjam istilah tetangga. Bagaimana anak-anak kita setelah dia meninggal selamat dunia akhirat?
Itu intinya. Nah, Ibu Bapak, banyak pria ya yang memang hanya mengetahui tradisi, tidak ngerti ajaran Buddha, ini juga nggak paham, apa yang di sini sering dibaca juga nggak ngerti, jadi dia tidak bisa membimbing anak istrinya. Anak istri lu deh, nggak usah jauh-jauh. Sering mau pengalaman ini saya temuin di luar, ya di lapangan sering. Akhirnya apa? Di rumah tangga berantem mulu. Pancilah terbang, piringlah melayang, sendoklah kayak benda alien. Bu pernah dengar suami istri tiada hari tanpa berantem? Banyak. Maaf ya, ya saya yakin ibu-ibu Weluana enggak begitu ya, para suami cetia Weluana enggak begitu. Tapi di luar Bu saya sering dengar. Tapi dasar jodoh ya, akur mu, kagak cerai, kagak pisah. Tapi tiap hari berantem, kayaknya kangen kalau nggak berantem. Kalau nggak begini-begini kangen. Kalau begini mungkin baru adem kali ya hatinya, heran juga saya. Tapi pasangan seperti itu ibu bapak ada, bahkan lumayan ada. Ini contoh di luar ya, saya nggak nyebut pribadi. Kalau nyebut pribadi baru nggak benar, ya. Tapi contoh di luar banyak. Entah itu orang yang ngakunya Buddhis ataupun non Buddhis. Kita kan orang lapangan, saya Romo Heriadi orang lapangan, orang jalanan bahasanya. Ceramah kemana-mana, pasti ketemu hal begitu. Ya ibu bapak ya. Ibu-ibu juga sama, harus punya pengetahuan ya. Karania Meta Sutta pahami dengan baik. Manggala Sutta pahami dengan baik. Brahma Wihara pahami dengan baik. Abinha Pacawekanapata pahami dengan baik. Sehingga minimal kita bisa memberikan, ibu-ibu bisa memberikan ke anak-anaknya. Syukur kalau suami mau ikut. Ajak bu suaminya. Kita terbalik ya Mo ya. Banyak kalau kata umum ya, kaum Hawanya banyak. Ya, Adamnya dikit kayaknya berbuat baik. Enggak tahu kenapa tuh faktornya. Ya, ajak ya Bu. Kalau ibu-ibu kan narik suaminya mudah-mudahan lebih gampang. Kan ibu-ibu kan punya jurus buat ngerayu suami. Kasih teh ke pagi, kasih susu ke, lalu bujuk. Pi, kan udah dibikinin susu Pi. Ikut saya ya ke wihara. Bisa kan Bu? Lalu ada alasan dia, mau capek mau, habis kerja pulang malam. Oke ibu bapak ya, tapi minimal ya pasangan kita baik di rumah ya. Nah ibu bapak dan saudara, makanan, minuman, pakaian, ilmu spiritual atau agama. Rumah udah suatu kewajiban. Pakaian udah satu kewajiban. Makanan apalagi? Apa tuh? Obat-obatan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu ya. Artinya barang-barang yang harus kita persembahkan kepada sanak saudara. Sanak saudara artinya itu tadi ya. Anak, istri, suami, orang tua, masuk mertua, ipar dan segala macam ya. Yang ada hubungan darah walaupun jauh. Ibu bapak yang kedua ya, sajian kepada para tamu. Nah, biasa para tamu ini siapa aja Bu? Para tamu Bu yang datang ke rumah kita. Apa bahasa ininya? Itu bahasa Jawa ya. Sowan bahasa Jawa ya Mo ya. Sowan ke rumah kita, bertandang ke rumah kita, bertamu ke rumah kita. Bu, saya mau nanya. Air putih di rumah lagi habis, aqua lagi habis, pokoknya habis. Apa yang harus kita berikan Bu kepada tamu yang datang ke rumah kita? Apa Bu? Pokoknya untuk makanan minuman habis. Nah ini
Benar ini. Ya, terima kasih Bu. Itu yang utama, ya. Jadi yang namanya sesajian, ya, tidak harus dalam bentuk makanan, minuman dan lain sebagainya atau pakaian, ya. Atau juga yang lain. Ya, kalau damak tuh urusan nanti lain ya. Ya, karena kan nggak mungkin kan kita nyeramahin tamu bisa ditabok kita. Siapa kamu? Gitu kan. Oke. Ramah, sopan, apalagi tadi Bu tambahannya? Senyum hangat, disambut baik, itu ibu bapak termasuk sajian yang kita berikan. Ingat ya, enggak selalu dalam bentuk makanan minuman. Tapi kalau ada misalkan hanya aqua to, ya misal begini nih, ya silahkan. Ini juga kebajikan nilainya tinggi kok. Yang penting ibu bapak kita memberikan kepada orang tersebut ikhlas. Ya. Nah, pertanyaan lanjut, kita ngobrol-ngobrol aja. Bagaimana kalau tamu ini datang ke rumah kita, orang yang paling menjengkelkan, apa yang dilakukan Bu? Makanan ada, minuman ada, Sprite ada, kerupuk ada, capcay ada, nasi ada. Mau dikasih apa enggak? Iya Pak? Suruh pulang, waduh. Ngambek lagi dia Pak. Waduh, ini teman kurang ajar ya. Orang jauh-jauh dari mana bertamu, suruh pulang. Oke Bu, kita damai aja. Damai dalam arti begini. Nah, disinilah tugas kita untuk menata diri kita. Bagaimana ketika orang yang tidak kita sukai datang ke rumah kita. Sikap ibu-ibu deh bagaimana. Ini termasuk bapak-bapak ya. Apa jawaban mereka? Pak, kita belajar dari ibu-ibu, dari mereka. Apa Bu? Pokoknya nih orang yang paling kita benci, enek, gedek, apalagi tuh. Saking bencinya sampai dia ngomong begini. Jangankan lihat mukanya. Lihat sandal saja udah mau muntah. Parah jasa ini bencinya sama orang. Dapat ilmu dari mana kali? Diapain Bu? Nah oke. Opsi pertama apa Bu? Oke. Siap. Pulang nggak Pak tamu Pak kalau begitu Pak? Ya. Oke Ibu Bapak, maaf ya, saya bukan ngetes, tapi itu adalah kehidupan kita. Bagaimana kita memanage diri kita ketika orang yang tidak kita suka datang ke rumah. Atau kayak saya dah, Ibu Bapak, karma buruk berbuah pada diri saya tahun 1991, bukan kemauan saya, bukan kehendak saya. Tapi itu adalah karena hukum perbuatan yang berlaku. Karena hukum sebab akibat yang berlaku. Ibu Bapak setuju? Tidak ada orang yang ingin cacat setelah dilahirkan, enggak ada. Tangan enggak ada, kaki enggak ada, mata buta, telinga tuli, manusia pada idiot. Enggak ada Ibu Bapak, tidak akan ada. Nah, apa yang saya lakukan dari tahun 1991 sampai umur saya habis, yang namanya ibu bapak saya dibully orang, ya, ibaratnya dihina orang, diomongin orang yang tidak enak, saya ikhlas karena memang benar. Ibu bapak, kalau pengen tidur nyenyak, makan enak sekaligus tempe sama tahu, syukur kalau udah rendang, sama telur ceplok mo, syukur mo. Ya, lebih enak lagi. Nah, Ibu Bapak, ini sama Bu yang tadi
Cara kita menghadapi tamu yang kita benci atau kita tidak sukai, ya. Saya kasih contoh cara saya menghadapi orang yang sering menghina saya. 3 ini ibu bapak kalau pengen hidup tenang makan enak 3 ini harus dibuang. Mau tidak mau, suka tidak suka. Apa tuh mau? Kemarahan lenyapkan. Benci sama orang lenyapkan. Sebagaimanapun orang ini bikin kita kesel, lenyapin. Terakhir, dendam buang. Kalau kita memelihara ini ibu bapak, bleng kita mati, selesai jadi makhluk penasaran. Dan kita ingin minta maaf tidak akan ketemu karena jodohnya enggak ada. Kita ngembara di situ ibu bapak, ya, nyari manusia yang dulu kita benci ini kita nyari nggak dapat ketemu karena udah beda alam. Kita jadi setan gentayangan, dia malah ketawa di dunia. Karena kebodohan kita. Kenapa? Karena memelihara marah, benci dan dendam. Itu aja ibu bapak, 3 ini buang, nggak ada gunanya. Dan harus ingat, ya, kalau kita kehidupan selalu memelihara yang 3 ini, tidak menutup kemungkinan setelah kematian kita akan lahir di neraka. Karena memelihara kebencian, dendam dan segala macam, ya, itu nanti rule-nya ke neraka setelah kita mati. Banyak bodohnya, gak bisa membedakan baik dan buruk, itu nanti ke alam binatang. Rakus, korupsi segala macam, akibat paling ringan adalah ke alam jin atau ke alam setan. Itu udah ada rule-nya ibu bapak. Jadi terserah yang kekeh mempertahankan egonya, bencinya dipertahankan, kalau siap ke neraka ya silahkan pertahankan. Tapi kalau tidak rela, ibu bapak dari sekarang maafin kesalahan orang. Terlepas memang di sini berat, lakukan sebisa mungkin. Saya bu, ya kalau saya numpuk yang 3 ini jujur, saya udah jitbok duluan. Remo Haryadi udah lama baca Patidana buat saya. Jujur aja kalau saya bilang. Sebab kalau benci, marah, dendam ditumpuk, ibu bapak kita cepat sakit dan cepat mati. Boleh dibuktiin gak percaya? Lepas saja udah, ikhlasin. Ya. Dan ingat, orang yang menghina kita suatu saat bukan kita ngodain buruk ke orang, ya, akan berbalik ke dia juga. Yang penting kita tetap baik. Saya ibu bapak kalau orang mendoakan buruk ke saya atau istilahnya berbuat tidak baik ke saya atau menghina saya doain balik. Semoga Anda sehat, bahagia, panjang umur. Tulus, nggak ada udang di balik rempeyek bu, nggak ada. Karena ibu bapak kerelaan itu kita harus praktekin. Mohon maaf jangan ngomong doang. Ya, udah pulang duluan saya. Kalau kebencian saya pakai, ya, saya pendam. Oke ibu bapak ya, jadi itu saudara udah, tamu udah, ya. Jadi sama ya bu ya, saya setuju. Kalau dia datang, ya sudah, kita layani seperlunya. Ada minuman, kasih minuman, ya. Karena mungkin hati lagi nggak enak segala macam, tapi jangan diniatin ya. Oke. Kita juga ada kesibukan segala macam, ngomong aja terus terang. Yang penting dia nggak sakit hati. Karena kita memang seperti itu. Umpama, pernah nggak sih bu, orang yang ibu benci datang ke rumah, pernah nggak sih? Ini yang mana nih, yang nagih hutang yang mana nih? Sampai menyimak itu benar. Orang itu masuk promo, dia tanpa permisi masuk, saya ada di dalam kamar bersama cucu. Tapi dia tidak memberi salam atau gimana enggak ada. Suami saya ngelihat dari dalam.
Dia jalan ke arah gerasi. Dari gerasi dia balik lagi ke arah depan kamar saya. Habis dari situ dia pulang keluar. Apa maksudnya saya juga nggak tahu ya. Akhirnya saya keluar dari kamar. Suami saya bilang, tuh ada orang masuk si A gitu. Saya tahu orangnya. Kenapa dia masuk? Kok dia nggak beri salam? Enggak, biarin aja. Coba kita liatin aja dari dalam. Saya sama suami liatin itu orang. Setelah dia jalan dari garasi ke ujung sini, dia keluar. Langsung tutup pintu lagi. Padahal kita di dalam itu melihat. Ada di rumah. Ada di rumah. Nah, menurut Romo, kalau orang yang seperti itu, yang kita sudah curigai dari jauh-jauh hari, bahasanya dari tahun-tahun yang lalu, niatnya apa? Apakah dia orang baik? Apakah dia niat baik ke rumah saya? Tapi saya terus terang Romo, dengan orang itu saya tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam. Oke, itu yang paling penting. Terus? Ya, karena saya bilang saya cuman kesian dengan orang itu, karena dia melakukan perbuatan jahat. Ini tuh ada hukum karmanya. Oke, mantap Bu, siap. Tapi yang saya bingung, dia datang ke rumah saya itu kalau sayanya ada, kan dia malu mau apa. Dia itu langsung keluar, kita padahal di dalam itu melihat dia. Ini keluarga dekat, mohon maaf ya, bukan yang sengaja bahasa yang enggak ya. Ini cuman buat pengetahuan dama aja. Iya. Ibu kenal baik dengan orang ini? Kenal. Oh, kenal baik. Sangat baik. Oke, tetangga dekat apa orang jauh? Jauh tidak, dekat tidak. Oke, sedang-sedang lah ya. Ya, sedang. Iya, baik Bu. Ibarat lagu PT Pera, sedang-sedang saja. Ya, nah, cocok. Nah, yang saya tanya kalau orang seperti itu niat dia itu baik atau tidak gitu. Oke, siap Bu. Itu aja yang Ya. ada di benak saya, Romo. Makasih. Makasih, Romo. Luar biasa. Makasih, Ya. Bu Mary. Ya, nggak apa-apa Ibu Bapak ya. Yang penting kan kita memberikan contoh, tidak menyebutkan pribadinya. Ya, masih diperkenankan. Kalau contoh nyebut pribadi jangan ya, tidak etis. Baik Bu, ini contoh baik untuk kita belajar ya. Kita ambil hikmahnya. Hikmah lagi aja ya, manfaatnya maksudnya. Hikmah itu kan manfaat. Ibu Bapak, kalau ada orang seperti ini ya, bagi mereka yang tidak mempunyai pengertian benar ya tentang hukum sebab akibat, tentang hukum perbuatan, dia tidak punya hiri dan otapa, malu berbuat jahat, takut akan akibat perbuatan jahat, egonya tinggi dan lain sebagainya. Otomatis dia mempermainkan kita dengan cara seperti tadi Ibu cerita. Ibu, kita harus berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri lebih dulu. Caranya gimana Mo? Ya, semua perilaku orang ini yang mungkin menurut kita tidak baik, ya udah maafkan. Itu solusi, ya. Saya setuju dengan Ibu. Apa yang Ibu ngomong itu saya sudah lakukan puluhan tahun. Tidak ada rasa benci, tidak ada dendam, ya, marah pun buang. Sebab itu nanti akan tersimpan di alam bawah sadar. Bahaya Ibu Bapak kalau itu keluar. Suatu saat kita bisa meledak marah sama orang. Saya setuju. Nah, caranya Bu, ya berarti rumah ya kalau bisa ya harus dikunci biar suatu saat lagi nggak main keluar masuk ngemainin rumah orang. Ya, jangan dibiarin aja. Ntar kalau misalkan ada anak masuk segala macam ya tinggal ketok pintu atau WA segala macam kan sekarang kan HP kan canggih ya, komunikasi gampang. Kunci aja pintu Bu supaya dia nggak mempermainkan kita di dalam rumah. Yang kedua, biarkan dia melakukan itu ya, semoga tidak sering-sering. Yang berikut Bu, orang ini harus didoakan pakai cinta kasih universal. Semoga orang ini sadar, semoga orang ini berbahagia. Ibu Bapak ngelawan kebencian caranya begitu. Tanpa cinta kasih kita yang akan ambruk dan hancur sendiri. Jadi Ibu Bapak, yang tadi saya cerita
ya, saya dibully orang segala macam, ilmu saya cuman itu. Ada orang menghina saya doain, semoga Anda sehat bahagia panjang umur. Manfaatnya kepada siapa? Buat dia manfaat kita doa positif, dan secara tidak langsung manfaat itu juga akan balik ke kita. Semoga saya sehat panjang umur rezeki lancar. Begitu Bu, paham ya? Itu yang harus dikerjakan. Berat di sini iya, jengkel di sini iya, kesel di sini iya. Kayak lagu apa tuh Mo? Cita-cita tak? Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Iya. Lagu begini mah saya udah ngalamin zaman baheula. Udah lama. Ya Bu ya. Nah, Ibu Bapak, intinya kita harus mampu menguasai diri. Ego turunin. Jangan ngerasa hebat siapapun kita, ya. Karena cara menaklukkan orang-orang seperti ini hanya dengan cinta kasih dan kasih sayang. Tidak ada cara lain. Ya, Dhammapada udah ngomong ya. Kebencian dibalas dengan cinta kasih. Gitu ya Bu ya. Terima kasih ceritanya. Ya, ini Ibu Bapak kita ambil pengalaman yang positifnya ya, yang baiknya ya. Yang tidak baiknya kita pendam, biarkan. Ya, gitu aja. Yang jelas bagaimanapun perilaku orang, kita jangan marah, jangan membenci, jangan dendam. Itu yang paling utama dulu. Enak Bu tidur, mandi juga enak, hidup juga nyaman, mau bepergian juga nyaman. Kenapa? Karena kita bisa mengikhlaskan yang tidak baik itu datang kepada kita. Terima aja. Ya, jangan pengen enak mulu. Kue enggak selalu enak semua. Sayur yang dimasak di warung bahkan mohon maaf dimasak oleh istri tidak selalu enak semua. Kadang-kadang asin, kadang-kadang. Benar ya Mo ya? Udahlah, gak usah munafik. Iya. Ya. Bapak-bapak jangan ngoceh. Ya, kalau keasinan. Ini sayur apaan? Mau kawin ya? Jangan. Jangan begitu, ntar kejadian baru bingung. Jangan ya Pak. Ya, sayangi istri. Ya wajar lah, mungkin lagi ngelamun kali jadi garamnya kebanyakan. Ya tinggal ditambah air, ambar lagi. Baik Ibu Bapak ya. Oke, kita yang ketiga, sajian kepada raja. Ibu Bapak, apapun yang kita punya, kita berusaha untuk patuh kepada negara. Dalam hal ini adalah bayar pajak. Punya motor bayar, punya mobil bayar, pajak bumi dan bangunan bayar. Bukan hanya itu, beli celana dalam bayar. Kan ada PPN-nya, sekarang 12% ya Mo. Ya beli di Hypermart, beli di Indomaret, beli di apa namanya, macam-macam lah, Alfamidi segala macam. Ya, terkecuali Ibu Bapak belanja ke pasar tradisional, itu bisa ditawar. Karena biasa harga di iniin sama dia. Itu masih bisa. Tapi kalau sudah di Hypermart segala macam itu udah segitu. Ya, sesuai bahannya yang dia jual. Itu ya Ibu Bapak ya. Jadi kita bayar pajak ikhlas. Mau di atas sana diapain? Mau di atas sana dikantongin? Mau di atas sana buat dimakan serakah, itu urusan mereka. Nanti mereka yang akan bertanggung jawab setelah kematian. Gak perlu kita ngomel malah karma buruk. Nah, ini berat ini ya Ibu Bapak ya, bayar pajak. Lalu yang ke sanak keluarga udah. Nah kemudian lanjut yang berikut adalah kita melakukan sajian kepada sanak saudara yang telah tiada. Ibu Bapak, untuk patidana kita bisa lakukan setiap hari. Ini saya kasih contoh ya, kebetulan saya ada pengalaman. Romo kenal Pramit, Meta Suryawijaya kenal ya? Kenal lah pasti, iya anak Romo Damawan kok, teman kita. Kenal ya Bu ya? Nah, saya kan adik dan kakak saya di Kalimantan kan konsultasi.
Kakak saya meninggal udah memang lebih dulu ya, dari tahun 2010, anggaplah antara 2008 atau 2007 ya. Antara itu kakak saya udah meninggal, kemudian ayahanda saya meninggal dari tahun 2013. Ayahanda saya udah 12 tahun. Ibu bapak, saya hanya melakukan setelah saya berbuat baik, saya selalu pelimpahan jasa kepada ayahanda saya dan kepada kakak saya. Ya, yang kakak saya lebih dulu meninggal, bapak saya meninggal tahun 2013. Nah, sekian tahun karena memang kami melakukan setiap hari ya. Kalaupun lupa tidak banyak, tapi hampir setiap hari kami lakukan patidana. Setelah berbuat baik, semoga perbuatan baik ini mengkondisikan kakak saya berbahagia, ayahanda saya berbahagia dan segala macam. Kalau tahu hafal sebut namanya, itu akan lebih cepat ya nyampenya. Kalau lupa namanya, para leluhur. Ibu bapak, saya kaget kemarin konsultasi dengan Meta ya, karena memang kebetulan beliau punya kemampuan untuk melihat itu. Nah, sadu-sadu saya senang. Jadi ayahanda saya ya udah lahir di alam surga. Kakak saya juga begitu. Ya. Jadi ibu bapak, patidana yang kita lakukan tidak sia-sia. Ya, saya baru 2 bulan yang lalu ya konsultasi dengan Meta Suryawijayamu. Ya. Sejamnya lumayan. Nah, mantap. Ya. Dia ada tarifnya sejam berapa. Sama kayak orang hipnoterapi juga ada tarifnya per jam. Ya. Gitu ya ibu bapak ya. Nah, ini adalah contoh yang terjadi pada keluarga saya. Ya, artinya saya rutin untuk melakukan patidana. Ada hasil? Ya, silakan ibu bapak ya. Yang keluarganya sudah meninggal, yang sudah tidak ada ya. Jadi nunggu patidana jangan cuman di bulan cengbeng ya. Jangan di bulan 7 jit gue ya ya. Jangan hanya di bulan 4, jangan hanya di bulan 7, jangan nunggu yang acara di Wihara Cetia setahun sekali, setahun 2 kali, kelamaan. Ya, ibu bapak, kita bisa lakukan setiap hari. Habis berbuat baik patidana, habis berbuat baik patidana. Ya, silahkan dipraktekkan karena saya Ehipasiko. Ya, lumayan ya. Jadi kalau si Meta yaitu punya kemampuan batin ya bagus ya, cukup luar biasa. Jadi saya 2 kali konsultasi sama beliau tentang rumah segala macam. Karena rumah saya banyak gegara ya. Rumah saya banyak gegara, jadi saya konsultasi bagaimana ini menyelesaikan ya. Dan ibu bapak, gegara di rumah saya kami banyak menyelesaikan dengan cara baca parita pembersihan tempat 40 hari full. Saya baca parita dari sini. Adik kakak saya yang di sana, di rumah sana. Saya dari sini, saya mimpin. 40 hari. Aman ibu bapak rumah. Boleh lakukan gak percaya. Tapi dengan penuh keyakinan ya, yang sudah kita pahami. Oke? Itu adalah sajian kepada para leluhur. Sajian kepada raja sudah, terakhir sajian kepada para dewa. Ibu-ibu, yang ibu-ibu tahu sajian kepada para dewa bagaimana caranya? Saya tanya ibu-ibu dulu deh. Nanti bapak-bapak kita belajar sama ibu-ibu. Gimana caranya sajian kepada para dewa? Ada yang tahu? Bingung. Nah, pernah baca Dewata Aradana? Pemberkahan rumah baru baca Dewata Aradana ya. Kita familiarnya Aradana Dewata familiarnya. Sekarang kan udah dibalik karena udah perbaikan ya. Jadi kagok. Ya, udah Dewata Aradana. Kalau dulu Aradana Dewata. Pokoknya baca penempatan rumah baru, mungkin ulang tahun, mungkin pembersihan tempat. Ya, kalau pemberkatan enggak ya, enggak pakai begituan ya, ketinggian, jangan, ya.
Ya mohon maaf kalau moralnya bagus, enggak ya hati-hati. Hati-hati ibu bapak ya. Moral dulu perbaiki ya. Baru kita berani baca Dewata Aradhana. Karena yang kita undang bukan makhluk ecek-ecek gitu. Dari semua alam. Kalau karma ibu bapak nyambung, karma kita baik banyak ya, mereka akan hadir. Kalau ibu bapak bisa ngelihat di atas itu penuh. Setelah ibu bapak baca itu atau sedang baca. Lah kita aja baca lagi merinding mau. Ya. Begitu. Nah, jadi ibu bapak, sajian kepada para dewa adalah kita ngundang para dewa dan kita baca parita untuk kebahagiaan, untuk keselamatan, untuk ketentraman, untuk kedamaian. Beginilah cara kita artinya melakukan sajian kepada para dewa. Kita undang mereka dan kita ajak mereka untuk baca parita. Kita ajak mereka mendengarkan Dhamma Sang Buddha. Kan di parita ini kan udah banyak kan ya. Ada udah parita untuk kebahagiaan. Di situ ada suta, di situ ada gata, di situ ada parita, ya. Suta lagi khotbah-khotbah Buddha. Oke Bu Bapak ya. Itu yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sajian kepada para dewa. Ya, ini yang di luar tradisi leluhur ya. Ya, di luar yang kita mempersembahkan makanan ya, ini di luar ya, di luar. Ya. Dewa kagak butuh begituan ya. Yang butuh begituan yang di rumah kita atau yang di kuburan itu kan ya makhluk-makhluk rendah. Ya. Nah, Catu Maharajika ya, para Datu Pajiwika Peta. Itu yang mereka butuh. Tapi kalau yang ini bagiannya adalah kita berbuat baik. Jadi ibu bapak ya silahkan di rumah. Baca parita di rumah enggak harus ada altar. Baca parita di rumah enggak harus ada rupang Buddha. Yang penting pikiran kita terpusat pada kebaikan, ya udah baca. Enggak usah takut. Kadang-kadang sungkan Bu, ya enggak enak lah, malu lah, enggak ada Buddha Gotama, gimana baca parita, enggak perlu. Ya, ibu bapak, Buddha Gotama udah ada di sini, di hatimu. Ya, udah gitu aja. Ya, baik. Karena waktu sudah sampai, ibu bapak dan saudara, mari kita lakukan 5 sajian ini kepada sanak saudara, kepada para tamu, kepada keluarga yang tiada, kepada para raja, dan kepada para dewa. Udah paham ibu bapak ya, kepada para dewa ya, sajian apa yang harus kita berikan. Ajak mereka untuk mendengar Dhamma, undang mereka untuk mendengar Dhamma, baru ibu bapak baca parita. Parita, suta dan gata itu adalah Dhamma itu sendiri.